Eh, Saya mohon maaf Mas, barusan Bangetan ya, sampai pegang-pegangan kayak gitu lagi. Iya, aku malas banget tahu deh. Ih, Emang iya, Fit? ya bener lah. Kampungan banget ya ternyata cewek ini. Kamu kenapa sih kok bisa suka sama dia? Orang buat kehidupan aku dan Alah, udah deh, kamu tuh banyakan ngomong dari tadi. Aku udah bilang, kamu nggak boleh deket-deket sama... Vin, kamu apa-apaan, Vin? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Semoga aja hari ini menjadi hari keberuntungan aku. Karena siapa juga sih yang mau dijodohkan sama orang yang masih belum pernah dikenal dan juga belum pernah ketemu. Kalau bukan karena orang tua aku yang minta buat aku datang ke sini buat ketemu sama yang katanya calon istri aku itu, aku nggak bakalan nih datang ke sini. Ini ngomong-ngomong, tempatnya juga bagus banget. Apa deh, sekalian aku liburan. Oh iya, ini Pak Sofyan kemana? Masih belum datang juga. Jarang banget nih ke tempat-tempat sejuk dan tenang kayak gini. Nah, ini dia. Kayaknya enak ngopi nih di sini. Permisi, lihat menunya ya, Mas. Saya tubruk Arabica Coffee ya, Mas, satu. Ya, yang ini ya. Terus, udah ini aja dulu ya, Mas. Langsung bayar atau gimana, Mas? Bayar. Yang mana? Ada Blue Mountain, lebih kami kilo. Oh, yang ini aja, Mas. Saya tunggu di sini ya, Mas. Dan saudara. Ternyata tempat ini bagus banget ya. Aku jarang banget nih ke tempat kayak gini. Pas banget nih Pak Sofyan ngajak aku buat ketemu di tempat yang sejuk kayak gini. Aduh, akhirnya nyampe juga nih. Oh ya, kan barusan kayaknya mobilnya Pak Bayu. Berarti Pak Bayu udah ada di sini, tapi dari mana ya? Oh ya, tapi semoga aja Pak Bayu nggak marah-marah, kan ini emang tugas saya buat ketemuin Pak Bayu sama wanita yang dijodohin sama Bos Bayu oleh orang tua Bos Bayu kan. Tapi nggak apa-apa lah, kan aku cuma kerja dan ini juga udah tugas aku yang diperintahkan oleh orang tuanya Pak Bayu. Udah daripada di sini, kalau misalkan Pak Bayu nunggu lama, ntar bisa gak enak sendiri. Aku langsung cari Pak Bayu aja nih. Nah ini nih, ini sih ya. Bos, udah dari tadi Bos. Saya baru nyampe juga kok Pak Sofyan. Pak Sofyan nggak mau pesen kopi dulu? Ya biar ntar lagi aja Bos. Oh iya, saya nggak nyangka aja Pak Sofyan. Ternyata Pak Sofyan ngajak ketemu di tempat yang sebagus dan seindah ini. Saya belum pernah ke tempat-tempat kayak gini. Tempatnya sederhana tapi sangat berkesan. Jadi saya jadi lupa dengan semua masalah hidup saya, Pak Sofyan. Saya fokus buat menikmati suasana yang ada di sini. Kan di kota Bondowoso emang banyak wisata kayak ini Bos, jadinya aduh enak sekali Bos kan. Ya itu, Pak Bos Sofyan. Bayu jarang pulang ke Bondowoso, sering di luar kota, jadinya ke wisata terbaru Bondowoso masih nggak tahu semuanya kan Bos. Iya sih Pak Sofyan, benar juga. Oh ya, tapi tempat ini nyaman sekali kan Bos. Ini tempat yang paling istimewa, Pak Sofyan. Syukur Bos. Gini Pak Sofyan,
Sebelum Pak Sofyan ngomong sama saya mau ngomong duluan sama Pak Sofyan. Iya bos. Saya tahu kenapa saya disuruh ke tempat ini. Orang tua saya juga udah jujur sama saya. Saya mau dipertemukan dengan orang yang dijodohkan dengan saya. Dan terus terang Pak Sofyan, saya paling nggak suka kalau dijodoh-jodohkan. Cuman karena ini adalah perintah dari orang tua saya, jadi mau nggak mau saya harus melaksanakan Pak Sofyan. Minimal saya mencoba. Saya pengen tahu dulu kenapa saya dijodohkan sama orang yang nggak saya kenal. Nah, kalau gitu syukur deh bos, saya dengan Bos Bayu udah mau ketemu aja, ya alhamdulillah bos. Nah, dan maksud saya kesini juga saya mau mempertemukan bos dengan calon istri bos, yaitu wanita yang mau dijodohin sama bos. Nah, menurut saya gini bos, kan nggak ada salahnya nih bos kalau misalkan Bos Bayu buat ketemu dulu gitu bos. Nah, Bos Bayu dari sekarang jalanin dulu bos. Kan Tapi gini Pak Sofyan, saya kan harus tahu dulu kenapa saya harus dijodohkan dengan perempuan ini. Kenapa? Ada hubungan apa orang tua saya dengan perempuan ini? nah, jadi gini bos. Dulu orang tua bos sama orang tua wanita ini bos, orang yang nolong orang tua bos sudah berjanji dari dulu bos, kalau misalkan anaknya cewek bos, nah orang tua Bos Bayu udah berjanji akan dijodohin gitu bos. Dan kalau misalkan cowok mau dijadikan saudara gitu loh bos. Nah, dan kebetulan bos, orang tua dari wanita yang mau dijodohin ke Bos Bayu tuh dulu udah menolong orang tua Bos Bayu bos. Nah, maka dari itu mereka berdua udah saling berjanjian gitu loh bos. Oh, saya tahu. Orang tua saya juga pernah cerita sama saya kalau dia dulu pernah diselamatkan sama Nah, orang yang nggak dikenal. Itu maksud saya bos. Kalau misalkan nggak ada orang itu, orang tua saya pasti udah nggak ada di dunia ini. Itu bos, maksud saya itu bos. Dan Bos Bayu tenang aja kok bos, karena sedikit banyak saya udah tahu bos kalau misalkan wanita yang mau dijodohin sama Bos Bayu orangnya baik sekali bos, dan juga ya cantik lah bos. Sofyan, Pak Sofyan. Pastinya ke Bos Bayu masuk sekali bos. Dan Bos Bayu tenang aja bos, orang tua Bos Bayu tidak akan menjodohkan Bos Bayu dengan orang yang salah bos. Pastinya udah ada sisi baiknya kan bos. Sebenarnya gini Pak Sofyan, saya agak sedikit trauma. Saya baru putus dengan pacar saya karena saya diselingkuhin sama dia. Dan sebenarnya saya juga udah berjanji sama diri saya sendiri, saya akan fokus masalah kerjaan saya, fokus dengan karir saya. Tapi karena memang orang tua saya yang minta, meskipun hati terasa berat, mau tidak mau saya harus melaksanakan. Tapi ya nggak apa-apa, minimal seandainya nanti tidak sesuai dengan saya Pak Sofyan, minimal saya sudah berusaha buat mengikuti kemauan orang tua saya. Ya, bos. Syukur deh bos, saya dengerin Bos Bayu mau bertemu, saya udah senang sekali bos. Kan ini tugas dari orang tua Bos Bayu sangat berat ke saya bos. Kan saya tahu sendiri kalau misalkan Bos Bayu dari kecil memang nggak suka diatur-atur bos. Nah itu Pak Sofyan kan tahu sendiri. Oh ya bos, kalau gitu saya mau pesenin minum dan kita lihat dulu bentar bos. Oke, kalau saya sih udah pesen minum. Pak Sofyan langsung aja pesan, nanti saya yang Nggak bayar. usah saya pesenin. Nggak usah, saya udah kok. Jadi bos, saya cuman pamit lah. Kita lihat dulu. Oke. Permisi bos. Oke. Ya, semoga aja apa yang diomongin Pak Sofyan itu sesuai semua. Tapi ya nggak ada salahnya sih, karena orang tua dari wanita yang bakalan ketemu sama aku ini kan juga udah berjasa dalam hidup aku. Kayaknya Bayu di sini deh. Berarti Bayu mau ketemu di sini sama cewek itu. Semoga aja deh hari ini aku bisa bikin dia nggak jadi ketemu sama cewek itu. Aku harus gimana lagi ya? Mana Bayu udah nggak mau banget ketemu sama aku. Duh, mana aku takut lagi mau masuk. Udah deh, aku coba aja. Aku takut banget yang mau masuk. Aduh.
Ya udah deh, aku coba aja. Tapi ini tempatnya bagus banget sih. Mana ya si Bayu? Kayaknya sengaja banget deh ketemu di sini. Ini tempatnya romantis banget. Duh, ngapain sih? Lagian Bayu kok mau sih dijodoh-jodohin? Padahal kan aku udah dulu udah ngejar-ngejar dia banget. Kenapa aku nggak pernah lihat sih sama dia? Ngapain juga aku capek-capek kesini? Nggak apa-apa lah, yang penting aku coba aja. Kok aku lewat di pintu utama, nanti Putri tahu lagi kalau aku buntutin dia. Gak apa-apa lah, aku lewat belakang. Yang penting Putri gak tahu kalau aku tuh buntutin. Tapi Putri kemana ya? Tadi dia tuh masuk ke sini, atau mungkin di sebelah atau gimana? Kalau aku gak sayang sama Putri, aku gak bakal ngelakuin hal konyol ini. Mana Putri? Itu si Bayu. Duh, aku harus sembunyi di mana ya? Jangan-jangan aku udah kelihatan dari tadi. Mau kemana lagi? Jadi aku harus di sini. Ini mau ngapain? Lu kemana lagi? Gimana sih Mas? Kan HP saya jadi jatuh. Aku minta maaf, aku minta maaf. Aku lagi terburu-buru. Minta maaf. Iya, aku minta maaf, aku nggak sengaja. Ngapain sih Mas sampai gavus kayak gitu? Ya, aku memang terburu-buru, Mbak. Soalnya aku lagi buntutin seorang gitu loh. Mas nih kalau gini juga bisa ngerusak rencana saya, tahu Mas? Emang Bang lagi ngapain di sini? Oh, pakai nanya lagi. Ini nih saya lagi sembunyi-sembunyi, Mas. Ntar malah ketahuan. Sembunyi-sembunyi? Iya. Emang Mbak lagi nyelok ngapa kok sampai sembunyi-sembunyi? Hah? Saya itu di sini lagi ngikutin orang. Hah? Iya. Lagi ngikutin orang juga? Maksudnya? Juga. Mas juga lagi ngikutin orang. Iya Mbak. Aku lagi ngikutin perempuan yang aku sayangin. Dia itu masuk di sini. Dia tuh mau ketemu sama laki-laki, makanya aku ikutin. Iya, saya juga mau ngikutin laki-laki yang mau ketemu sama perempuan. Jangan-jangan itu orang yang sama lagi, Mas. Bisa jadi. Mas, gimana kalau kita duduk aja di sini dulu? Ya udah deh. Kayaknya rencana kita sama deh, Mas. Ya, semoga aja. Gini loh, aku tuh suka sama perempuan, ya. Iya. Dan aku tuh pengen dia itu jadi milik aku gitu loh. Dan dia sekarang masuk ke sini, makanya aku buntutin. Nah, sama Mas. Saya tuh udah ngikutin cowok itu, cowok yang saya, ya anggap aja dia cowok saya, Mas. Sebenarnya dia itu mantan saya, cuma saya tuh nggak rela kalau dia misal ketemu sama cewek lain, Mas. Jadi saya ikutin, terus ternyata dia kesini. Mbak punya fotonya nggak? Iya, saya punya. Fotonya yang cewek? Iya. Iya, Siapa tahu. ini saya udah nyimpen, Mas. Ini ceweknya. Bener banget, itu yang aku buntutin Bener, dari Mas. tadi. Yang bener ini ceweknya. Iya, berarti tujuan kita itu sama, tau nggak? Terus kita harus ngapain, Mas? Biar mereka nggak ketemu. Ya udah gini aja, ya. Kita bikin rencana buat misahin dia di sini, dan kemudian, ya, Mbak itu nyamperin yang cowok, ya. Biar aku yang ngatasin perempuan yang suka itu. Gimana? Gimana caranya ya, Mas? Gimana kalau misal saya mau ketemu sama cewek yang Mas maksud itu dulu? Saya mau bilang kalau misal dia tuh udah punya pacar dan pacarnya itu saya. Jadi gimana ya, kan pasti bisa dong harusnya. Jadi dia pasti kecewa kan kalau dia udah punya pacar. Itu ide bagus. Iya. Kamu nyamperin yang cewek itu dan aku nyamperin laki-lakinya. Gimana? Iya, benar. Ya aku mau bilang kalau aku tunangannya dia.
Hah? Iya. Gimana mau? Bagus. Terus caranya kita untuk ketemu sama mereka berdua nih gimana? Emang Mas sudah ketemu sama cewek itu di mana tempatnya? Ini lebar banget loh. Jadi tadi saya muter-muter nggak ketemu. Emang dari tadi kamu gak ngeliat orangnya apa? Iya, kayaknya sih dia ada di sana dan aku juga belum tahu itu bener dia atau bukan. Soalnya kan jauh banget, masih ada di sana. Jadi saya sembunyi di sini. Ya udah kita pastikan aja dulu ya. Kalau emang bener dia tuh ada di sini, ya aku mau nyuruh pelayan buat manggil si cowok itu. Enggak, bilang aja Bisa kalau jadi. motor atau mobilnya lagi ada masalah atau gimana harus dipindahin. Bisa jadi Iya, kan? iya, Nah, baru bisa. aku ngomong sama si cowok itu. Ya enggak? Ya udah, rencana kita ada semuanya udah bagus Mas. Cuman kita harus mulai sekarang nih biar nggak malah ketahuan mereka. Iya. Ya kita harus sembunyi-sembunyi supaya mereka itu gak curiga kalau kita itu buntutin dia gitu loh. Kalau dia tuh ada ngelihat kita, ya enggak, dia tuh bakalan curiga kalau ini makanya, Mas. rencana kita semua. Sebelum mereka nyampe ke sini kita harus segera jauhin mereka. Jadi kita harus ketemu di tempat yang jauh-jauh biar nggak ngelihat gitu. Emang kita mau sembunyi di mana? Hah? Nggak tahu lagi. Ya udah deh, ntar aja dipikirnya. Sekarang mending ketemu orangnya dulu. Ya udah kalau gitu. Emang orangnya di mana? Yang cowok di sana. Ya udah nih sekarang. Ya udah, aku kesana Mas kesana ya. Ini Pak Sofyan kemana ya? Atau masih belum nyampe? Atau udah cari tempat duduk di sana kali ya? Aduh, aku jadi grogi kayak gini ya? Apa aku pesen minum dulu? Tapi mas-masnya kemana nih? Atau lagi istirahat kali ya? Terus aku mau duduk di mana? Apa aku cari tempat duduk di sana dulu kali ya, sambil nunggu Pak Sofyan? Ya udah deh. Mas, Saya mohon maaf Mas, barusan saya nggak kelihatan, jadi Saya juga mohon maaf Mbak, saya juga fokus main HP barusan jadi nggak sengaja buat Mbak kayaknya kaget banget barusan. iya saya lagi keburu, jadi saya mohon maaf ya Mas, saya nggak kelihatan kalau ada. Iya Mbak, gak apa-apa. Mau kemana Mbak? Emang mau ke sebelah sana? Saya mau ketemu sama seseorang di sini, jadi janjian di sebelah situ. Oh gitu. Masnya juga ada janji sama teman? Iya Mbak, jadi sebenarnya saya bukan orang sini. Jadi saya ke sini emang mau ketemu sama seseorang karena memang ada hal yang perlu saya omongin. Mbak sih di sini. Saya asli orang sini. Oh jadi Mas di sini pendatang gitu? Iya Mbak, saya pendatang. Saya cuma mau berwisata di sini. Gitu, katanya juga cantik ya. Gila, cantiknya. Kalau gitu saya pamit ke situ duluan, boleh nggak Mas? Ya udah, nggak apa-apa Mbak. Kenapa? Itu kan orangnya kan? Iya benar itu. Iya itu mereka udah ketemu. Kebangetan ya. Sampai pegang-pegangan kayak gitu lagi. Iya aku malas banget tahu deh. Ya, jangan marah sama aku dong. Aku lu juga kesel tau nggak? Hah? Banget ih. Kita gak boleh biarin ya mereka tuh lama-lama berduaan tahu nggak? Hah? Kalau dia tuh sampai lama-lama berduaan, bisa-bisa dia tuh jatuh cinta Ya beneran tahu makanya nggak? ini mereka baru ketemu loh, udah kayak gitu ini nggak bisa nih, harus dihindarin sih ini. Gimana kalau aku celakain laki-laki itu? Hah? Jangan. Yaudah aku mau celakain yang perempuan juga. Aku nggak bisa dong. Hah? Yaudah. Bisa gimana? Ya bisa tinggal diam. Kalau kamu celakain dia, Sama aku juga. yaudah gini aja. Kita pisahin mereka berdua supaya gak mesra-mesraan Jadi seperti dengan itu. cara apa? Masa dengan cara langsung ngelebrak gitu? Udahlah kamu ikutin rencana aku aja. Ayo. Sekali lagi saya mohon maaf yang Ya saya juga mohon maaf barusan. ya Mbak. Mbak duluan ya Mas. Iya Mbak. Aduh, ternyata di sini ada perempuan secantik orang itu ya.
Astaga, semoga aja ya orang yang mau ketemu sama aku ini gak jauh beda sama orang itu ya. Kayaknya orangnya sopan banget, polos banget, terus cantik. Gila. Udah deh, aku juga harus segera balik ke tempat duduk nih. Takutnya Pak Sofyan juga udah ke sana. Aduh, ini Pak Sofyan kemana ya? Aku udah keliling tempat ini, tapi Pak Sofyan nggak ada. Apa aku duduk di sini aja kali ya? Kan mending Pak Sofyan nyari aku daripada aku yang nyari dia. Pegel juga kaki aku. Ya udah deh. Mungkin Pak Sofyan lagi ada di jalan iya, atau Nol. lagi ke toilet. Aduh, akhirnya habis dari toilet lega juga nih perut aku. Loh, ini kayaknya kan Pak Putri. Jadi aku samperin aja. Ya, permisi, Mbak. Pak Sofyan, dari mana aja? Habis dari toilet, Mbak. Soalnya kebelet banget, Mbak. Ya udah kita langsung. Tunggu dulu, kita duduk dulu. Emang kita mau kemana nih? Ya, kan saya kemarin udah bilang, Mbak, kalau misalkan sekarang Mbak Putri mau dipertemukan dengan orang yang dijodohin dengan Mbak Putri, Mbak. Iya, bentar dulu Pak Sofyan, tapi aku nggak tahu ceritanya ini kayak gimana. Kok tiba-tiba saya mau dijodohin kayak gini? Tapi masa iya sih, Mbak, orang tua Mbak Putri nggak cerita kenapa Mbak Putri bisa dijodohin dengan orang lain, Mbak? Ya orang tua aku tuh nggak cerita Pak Sofyan. Cuman aku nggak enak aja yang mau tanya ini ceritanya gimana. Kan Pak Sofyan tahu sendiri orang tua aku udah kayak gitu. Apalagi aku ini orang nggak punya, emang yang dijodohkan sama aku itu siapa? Nah, ya udah deh. Saya ceritakan ke Mbak Putri aja nih, Mbak. Nah, jadi gini, Mbak. Dulu orang tua Mbak Putri pernah nolong seseorang, Mbak. Nah, orang itu adalah bos saya, Mbak. Jadi dulu orang tua Mbak Putri dengan orang tua saya sudah terikat janji, Mbak. Kalau misalkan anak dari orang tua Mbak Putri dengan orang tua bos saya cowok, maka dari itu akan dijadikan saudara, Mbak. Tapi kalau misalkan cewek, ya mereka sudah sepakat buat ngejodohin Mbak Putri dengan anak bos saya gitu loh, Mbak. Tapi gini, Mbak, Mbak Putri nggak usah khawatir, Pak. Soalnya bos saya orangnya baik kok, Mbak. Ya saya nggak mempermasalahkan kayak gitunya. Cuman Pak Sofyan tahu sendiri. Saya orang desa, saya orang nggak mampu. Saya bukan kalangan orang-orang kota kayak bos Pak Sofyan itu. Jadi saya nggak yakin kalau bos Pak Sofyan itu mau sama saya. Tapi Pak, masa sih Mbak Putri mau menolak orang tua Mbak Putri? Kan pastinya orang tua Mbak Putri nggak kira menjerumuskan Mbak Putri kok, Pak. Kan pastinya orang tua Mbak Putri milih-milih juga kok, Pak, mana yang terbaik buat Mbak Putri gitu loh, Pak. Dan udah deh, Pak, itu kan Mbak Putri sekarang tenang aja, Pak. Saya jadi bingung Pak Sofyan. Saya nih harus kayak gimana? Nah, jadi sekarang Mbak Putri udahlah. Kan yang penting sekarang Mbak Putri harus ketemu dulu, Pak, dengan orang yang mau dijodohin ke Mbak Putri, Pak. Ya bentar dulu Pak Sofyan, jangan terburu-buru. Saya kan juga butuh waktu, saya juga grogi. Soalnya bos Pak Sofyan itu pasti orang kaya, terus orang kota. Sedangkan saya cuman tinggal di pedesaan terpencil kayak gini. Udahlah, Pak. Mbak Putri santai aja. Jadi orang yang mau dijodohkan Mbak Putri ini nggak mandang materi kok, Mbak. Jadinya Mbak Putri tenang aja. Saya menjamin kok, Pak, gitu, Pak. Kan yang penting sekarang Mbak Putri bisa ketemu dulu, dan kedepannya Mbak Putri jalanin aja dulu, Mbak, gitu, Mbak. Ya takutnya itu cuma menurut Pak Sofyan. Ntar ketemu saya sama saya beda cerita. Udah deh, Pak. Sekarang Mbak Putri tenang aja, dan Mbak Putri nunggu di sini aja. Saya panggil langsung orang yang mau ketemu sama Mbak Putri, Mbak. Pak, tapi saya belum siap. Udahlah, Pak. Sekarang Mbak Putri
tenang aja dan Mbak Putri tunggu di sini. Saya bakalan panggil orang yang dijodohin sama Mbak Putri dulu, Mbak. Ya udah, tapi Pak Enggak. Sofyan jemputnya lama-lamain aja ya, nggak apa-apa. Saya masih grogi nih. Tapi kan orangnya udah di sini juga, Mbak. Iya, maksud saya masih aja ngobrol atau gimana, mungkin biar agak lama sedikit. Oke, siap. Yaudah, kalau gitu saya tinggal dulu ya, Mbak. Saya nunggu di sini. Ya terserah Mbak Putri, asalkan Mbak Putri jangan kemana-mana, Mbak. Tapi Iya, kan lebih enak tunggu di sini aja, Mbak. Biar saya ntar lagi nyarinya nggak terlalu lama loh, Mbak. Ya udah deh, Ya udah, tunggu bentar ya, Pak. lama-lamain ya Pak. Ya, siap, Mbak. Terus aku harus gimana kayak gini? Mau ketemu sama orang baru, terus tiba-tiba dijodohin, terus dia jadi suami aku gitu. Ya ampun, aku ke sifatnya aja nggak tahu, muka, nama aku juga nggak tahu, asal-usulnya juga nggak ketemu, gimana? Ya udah deh, semoga orang ini orang baik dan nerima keadaan aku sama materi aku kayak gimana. Aku tunggu di sana aja kali ya. Loh, Mas Sofyan, Betulan, saya habis dari toilet nih barusan. Kebetulan saya barusan udah bilang sama orang yang mau dijodohin Oh. sama bos. Udah ketemu? Bos. Apa kita sekalian ke sana aja? Ya udah, kita langsung kesana aja, Bos, kan biar Bos Bayu cepet-cepet ketemu sama orangnya. Ya udah Bos. deh, ayo. Udah, mari, Bos. Ini Pak Sofyan. Permisi. Loh. Ini kan Mbak Bukannya yang tadi ya? ini Mas yang Udah Nah, ketemu, Bos. jadi gini Pak Sofyan, tadi saya ketemu sama orang ini. Oh iya, saya Bayu. saya Putri, Mas. Ya udah, Bos, kalau misalkan itu ya dari minum aja dulu, Bos. Daripada di sini kan Oh. jadi nyamuk sih, Bos. Nggak mau di sini aja, Pak Sofyan. Udah, saya nggak mau ganggu Mbak sama Bos, bisa ngomong-ngomong dulu, Bos. Ya udah kalau gitu Pak Sofyan. Udah, permisi, Bos. Oke, siap. Kita duduk aja kali ya. Ya udah, duduk aja. Berarti kamu orang yang dimaksud sama Pak Sofyan. Iya, Mas. Mas yang katanya mau dijodohkan sama saya itu Mas Bayu. Iya, Put. Aku bingung mau ngomong apa nih, Put, sama kamu, Put. Tadi jadi gak enak. Soalnya tadi Iya, nggak apa-apa, Put. Kita kan juga sama-sama nggak sengaja. Ngomong-ngomong, kesibukan kamu tiap hari apa, Put? ya gak ada, Mas. Saya cuman bantuin orang tua di rumah aja. Namanya juga orang desa, mau kerja apa pasti larinya ke sawah, bantuin orang tua. Tapi kenapa ya? Kalau misalkan kamu sering ke sawah, kayaknya kamu wajahnya bukan kayak orang-orang yang sering ke sawah, Put. Ya mungkin Emang dasarnya udah cantik kali ya. Gini, Put. Sekarang aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Put. Aku datang ke sini niatnya emang buat ketemu sama kamu. Dan aku nggak tahu kalau misalkan orang yang mau ketemu sama aku itu kamu, Put. Ternyata kita udah lebih dulu ketemu dari sebelum ini. Jadi sebelum Pak Sofyan ngajak aku ke kamu, kita udah ketemu dulu tadi kan. Karena orang tua kita memang udah menjodohkan kita, Put. Awalnya aku nggak setuju dan aku menolak keras karena aku paling anti sama yang namanya perjodohan, Put. Karena sekarang kan zaman udah modern, nggak ada yang namanya mau dijodoh-jodohin gitu. Tapi karena aku nggak mau durhaka sama orang tuaku, aku nggak pengen orang tuaku kecewa. Dan setelah aku mendengar penjelasan dari Pak Sofyan, ternyata orang tuaku mempunyai hutang nyawa sama orang tua kamu. Kalau nggak ada orang tua kamu, orang tuaku pasti sekarang udah nggak ada di dunia ini. Maka dari itu adalah salah satu alasan aku awalnya kenapa aku mau. Dan yang kedua, ternyata memang benar. Nggak ada ceritanya orang tua itu mau menjurumuskan anaknya ke jurang. Orang tua ingin
memberikan yang terbaik untuk anaknya, termasuk orang tua kamu. Dan Pak Sofyan juga nggak bohong. Ternyata orang yang mau dikenali sama aku tuh orang baik. Dan ternyata juga, ya kamu juga cantik. Ya meskipun seandainya kamu juga ngerasa nggak cocok sama aku, kamu bisa tolak aku. Nanti aku yang urus semua. Aku yang bakalan ngomong sama orang tua aku dan juga orang tua kamu tuh. Aku juga bingung mau ngomong kayak gimana. Aku kalau masnya nggak mau sama aku juga ngerti. Karena kan di sini aku orang nggak mampu, orang yang sangat sederhana. Masnya juga orang kota, jauh lebih tinggi materinya sama aku. Aku pasti paham, aku paham kok. Cuman kan orang tua aku memaksa, jadi aku coba aja ketemu sama. Aku nggak mau nikah cuman karena gara-gara paksaan. Mungkin ini waktu terlalu singkat buat aku sama kamu. Tapi sekarang aku mau jujur sama kamu, Put. Tadi semenjak pertama aku ketemu sama kamu, Put, aku memang berdoa semoga orang yang bakalan dijodohin sama aku ini adalah orang yang baik sama seperti kamu, Put. Dan juga cantik seperti kamu. Tapi ternyata doaku langsung dikabulkan, Put. Ternyata orang yang mau dijodohkan sama aku tuh kamu, Put. Aku nggak peduli masalah materi, Put. Ini kita bukan membahas tentang masalah materi, tapi tentang ketaatan kita terhadap orang tua kita, dan kita harus mengikuti hati kita, Put. Ya kalau seandainya aku nggak dari hati, aku juga nggak bakalan mau, Put. Tapi sekarang awalnya aku memang bersikeras buat nggak mau buat dijodohin. Sekarang aku harus tegaskan, aku mau dijodohkan, Put. Ya, tapi kalau misalkan kamu nggak mau juga nggak apa-apa, Put. Aku yang bakalan ngomong semuanya, Put. Aku kalau masalah jodoh sama kamu aku mau. Beneran, Put. Gimana ya, Mas? Jujur ya, Put, sebenarnya aku udah agak sedikit trauma karena aku juga baru putus sama mantan aku, Put. Aku dikhianatin. Jadi aku udah berjanji sama diri aku sendiri buat gak deket lagi sama orang lain. Cuman karena ini adalah pilihan orang tua aku, akhirnya aku berusaha meyakinkan. Jadi semenjak ketemu sama kamu tadi, Put, rasa trauma aku langsung hilang, Put. Tapi kan perempuan idaman atau tipe kamu itu bukan kayak aku, Mas. Pasti idaman kamu itu kayak orang kota, nggak kayak orang desa kayak aku, yang apa-apa serba sederhana. Kalau orang kota itu beda ya sama orang desa? Kayaknya sama kok, sama semuanya kok. Dari Malah penampilan mungkin. Put, aku lebih suka penampilan sederhana kayak kamu, Put. Aku memang susah buat sama perempuan. Dan sekali aku suka sama perempuan, ya aku bakalan sepenuhnya, Put. Ya itu pun kalau kamu percaya. Seandainya kamu nggak percaya, ya kamu bisa aku bakalan kasih kamu waktu buat meyakinkan diri, Put. Kalau aku sih nggak perlu waktu lagi, sekarang aku udah yakin banget. Aku percaya kalau Mas Bayu itu orang baik, orang yang nggak pernah mandang materi. Cuman apa kata teman-teman Mas Bayu kalau Mas Bayu jadi sama aku? Siapa yang berani ngata-ngatain aku, Put? Teman-teman aku semuanya kerja sama aku. Dan rata-rata pacar mereka itu materi semua, Put. Dan mereka juga sama keluhannya sama kayak aku, Put. Mereka juga diselingkuhin ketika mereka udah nggak ada duit. Dan sekarang aku udah menemukan sosok perempuan yang benar-benar emang nggak mandang aku dari segi materi, apalagi orang tua kita juga berhubungan baik. Nah, untuk kamu juga pernah nyelamatin orang tua aku. Apa alasan aku buat malu sama mereka, Put? Jadi aku udah nggak punya alasan lagi. Sekarang aku mau tanya sama kamu yakin mau nikah sama aku, Put? Kalau aku atas permintaan dan doa orang tua aku, kalau jodoh aku itu memang Mas Bayu, aku pasti mau, aku siap, lahir batin aku siap. Tapi kamu nggak terpaksa kan, Put? Kamu benar-benar dari hati. Aku nggak terpaksa sama sekali. Karena hubungan yang dipaksakan pasti akan berakhir tidak baik, Put. Jadi aku nggak mau ada paksaan, Put. Enggak, Mas, aku
Aku lahir batin, insya Allah aku nerima kamu asal kamu bisa menjadi imam yang baik buat aku. Emang kamu secepat itu juga Put, suka sama aku Put? Ya, kita bisa jalani itu bareng-bareng kan? Iya sih Put, tapi yakin Bener kamu- kata kamu, orang tua nggak mungkin ngasih yang jelek buat kita. Tapi masalah perasaan kamu gimana Put? Lambat laun pasti ada perasaan buat Oh, kita kalau berdua. misalkan sekarang kamu masih belum ada perasaan, ya aku juga nggak bakalan mau buat nikah Put. Eh, Karena aku nggak mau di pernikahan kita itu cintaku cuma bertepuk sebelah tangan Put. Gimana cara ngomongnya? Aku Ya gak apa-apa terus Malu. Iya gak apa-apa Put, karena aku udah terus terang sama kamu. Aku ngomong aku suka, aku jatuh cinta sama kamu semenjak aku pertama ketemu sama kamu tadi. Dan sekarang kamu juga nggak punya alasan buat bohong sama aku. Kamu juga nggak ada alasan buat gak jujur sama aku Put. Karena ini yang nantinya bakal menentukan kita nikah atau enggak Put. kita kan baru pertama kali ketemu, jadi nggak mungkin aku ngungkapin perasaan sekarang. Kalau masalah perasaan ya Mas, sebenarnya aku memang udah deg-degan dari pertama kali ketemu sama kamu, mulai dari kita pertama ketemu di sana. Aku merasa ada yang Ada yang aneh. ada yang Itu yang aku rasain juga Put. Tapi setidaknya kita masih ada waktu buat jauh mengenal lebih dekat lagi Put. Sampai kita benar-benar siap buat menikah. Lagian Mas Bayu kan masih belum tahu sifat aku kayak gimana. Ya minimal dari pertemuan pertama kita itu udah ada sinyal positif Put. Jadi ya coba kita jalanin aja Put. Yang penting aku sama kamu sekarang udah sepakat buat menjalin hubungan ini Put. Put, aku pesenin minum dulu ya. Soalnya kan kita dari tadi ngomong panjang lebar tapi kita nggak ada minuman ya. Aku pesen dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Lagi biar diantar di sini. Tunggu sini ya. David, kayaknya Bayu mau kesini David. Ya udah kita ngumpet aja. Tapi aku udah nggak sabar, Fit. Aku pengen nyamperin perempuan itu dah. Kamu ngapain? Ya udah nggak apa-apa kali, Fit. Tapi aku minta sama kamu jangan buat kasar sama Putri. Hah? Ya udah ya. Ya udah ayo. Mbak. Sini kamu. Ada apa ya? Put. Kamu kenapa bareng sama laki-laki itu? Hah? Apaan sih, Fit? Udah sini. Kamu nggak tahu ya, laki-laki itu tuh pacar saya. Laki-laki Yang bareng sama kamu itu. Bayu maksud kalian? Iya, Bayu. Put, kurang aku itu apa? Hah? Aku udah punya pekerjaan yang bagus. Hah? Gaji aku udah mapan, tau nggak? Kenapa kamu nggak bisa nerima aku, Put? Aku tuh cinta sama kamu, Put. Gini ya Mbak, kan nggak kenal sama kamu. Aku sama Bayu juga baru pertama kenal, jadi aku nggak tahu kalau Bayu itu punya pacar. Soalnya barusan dia ngakunya nggak ada pasangan. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu kan sekarang udah tahu. Jadi kamu jangan ganggu-ganggu Bayu lagi dan jangan mau diajak ketemu sama dia lagi. Jangan-jangan cuma Mbaknya ada yang ngaku jadi pacarnya. Soalnya Bayunya nggak ada yang ngaku jadi pacar tuh. Tapi aku udah bilang ya kalau Bayu itu pacar aku. Dan tipe Bayu itu bukan kamu, tapi yang seperti aku. Put, laki-laki yang sudah punya pacar, ngapain kamu mesti ganggu? Hah? Iya, gatel banget sih jadi cewek. Aku nggak ganggu hubungan mereka, Fit. Aku nggak tahu kalau ternyata Bayu itu punya pasangan. Barusan dia bilangnya nggak ada pasangan. Ya sekarang udah tahu kan, jadi sekarang pulang aja daripada antar Bayu balik lagi ke sini. Lagian aku disuruh ke sini itu sama orang tua kita, sama orang tua aku, sama orang tua Bayu. Gak penting siapa yang nyuruh kamu ke sini, yang jelas Bayu itu sudah punya pacar sekarang. Put, kamu gak usah memalingkan keadaan deh, ya? Iya Buat kamu ya, Fit, kamu itu nggak usah bela Mbak ini. Emang kamu dapat apa sih? Aku udah bilang ya sama kamu, aku nggak mau sama kamu. Putri, ya. Kamu itu terlalu sombong. Aku bukannya ngebela dia. Hah? Ini masalah perasaan aku, Put. Ya aku harus memperjuangkan dong cinta aku sama kamu. Hah? Kamu jangan egois dong. Awalnya aku suka sama kamu, Fit.
bukan tentang harta kamu. Tapi lambat laun aku ternyata tahu sifat kamu, keegoisan kamu. Itu yang buat aku nggak suka lagi sama kamu. Put, itu kan cuma alasan kamu, hah? Kamu tuh sendiri kan, aku di sini mandor, hah? Dan orang tua kamu itu tahu kalau aku tuh mandor di sini. Tapi aku nggak pernah memandang harta, Fit, buat pasangan aku. Apa arti harta kalau orang itu egois? Putri, kamu belum tahu laki-laki itu Iya, seperti dan apa. kamu juga belum kenal sama dia. Yang lebih tahu Bayu itu aku, bukan kamu. Mendingan kamu jauhin laki-laki itu deh, ya. Kamu gak usah berhubungan sama dia. Ya, Hah? Apa kamu dijodohin sama orang tua kamu? betul banget. Oh, Aku dijodohin sama orang tua aku, sama orang tua Bayu. Jadi kita bertemu di sini. Nggak ada yang penting. salah, kan? Nggak bisa dong kalau misal Bayu pacaran sama aku, nggak bisa dong dijodohin sama kamu. Put, asal kamu tahu ya, orang tua kamu itu punya utang sama aku. Dan sampai sekarang, orang tua kamu gak bisa balikin utangnya sama aku. Oke? Emang iya, Fit? Ya benar. Kampungan banget ya ternyata cewek ini. Kamu kenapa sih kok bisa suka sama dia? Ya aku juga nggak tahu. Fit, utang-utang. Kita nggak usah bahas utang. Kenapa kamu malu? Makanya kamu tuh sadar diri, kamu tuh banyak utang, kamu juga orang kampung, mau deket-deket sama Bayu. Kalau kamu bareng sama aku ya, utang orang tua kamu aku anggap lunas. Dan kamu gak bakalan kesusahan, Put. Hah? Aku mending bayar hutang aku daripada aku sama kamu. Emang Oh, jadi kalau misal kamu berhasil sama Bayu, Bayu yang bakal lunasin utang kamu. Kamu tuh memanfaatin dia ya? kamu tuh egois Nggak, banget. aku nggak pernah memanfaatkan seseorang buat kehidupan aku dan kebutuhan. Alah, udah deh, kamu tuh kebanyakan ngomong dari tadi. Aku udah bilang, kamu nggak boleh deket-deket sama... Win, kamu apa-apaan, Win? Put, kamu diapain sama... Kamu kok bisa di sini, Win? Kamu didorong Kenapa sama kalau aku di perempuan sini? ini? Kamu apa-apaan, Aku Win? sengaja mau ngingetin kamu. Win, aku udah kasih tahu sama kamu, Win. Aku udah nggak ada urusan lagi sama kamu. Jadi tolong, kamu jangan ikut campur urusan pribadi aku, Win. Aku udah ngasih kesempatan sama kamu dari dulu, Win. Berapa kali aku ngasih kesempatan sama kamu, Win? Kamu selalu mengkhianati kepercayaan aku sama kamu, Win. Sekarang, setelah aku sama perempuan lain, kamu tiba-tiba datang ke sini, kamu bikin kekacauan di sini. Kamu dan kamu gak merasa bersalah di sini. Bayu, aku minta maaf sama kamu, Bayu, tapi aku... Oke, kalau kamu minta maaf sama aku udah maafin kamu, Win. Tapi tolong kamu jangan ganggu urusan pribadi aku sama calon istri aku, Win. Hah? Calon? Ini kamu bilang? Hah? Dia itu pacar aku, tahu nggak? Ya, nggak ada satu orang pun yang bisa menikahi dia selain aku. Laki-laki ini siapa, Put? Dia itu temen aku, Bay. Cuman dia suka sama aku, terus aku nggak mau, dia Oh, maksa-maksa aku. jadi dia sama Mbak ini. Laki-laki ini. Kamu kenapa bisa kenal sama orang ini, Win? Kamu gak usah banyak ngomong deh. Put, kamu udah mempermalukan aku di depan orang asing ini, ya. Tunggu aja pembalasan aku sama orang tua kamu. Udah deh. Fit, Hah? Kalian berdua nggak usah cari keributan di sini. Sekarang tolong jangan ganggu aku lagi, Win. Kalau kamu minta maaf sama aku udah maafin kamu. Kedepannya kita hubungannya hanya sekedar teman. Status kita cuman sekedar mantan. Aku sudah berkali-kali ngasih kesempatan buat kamu. Aku udah melakukan semuanya buat kamu. Dan kamu malah nyanyiakan kesempatan itu, Win. Jadi aku mohon maaf. Aku mohon dengan sangat, Win. Aku yakin kamu itu wanita yang baik. Kalau kamu melihat aku bahagia, aku yakin kamu juga pasti bakalan bahagia. Jadi tolong jangan ganggu aku di sini. Udahlah, mendingan kamu. Pak Sofyan, kok ada di sini? Ya, saya di sini kan nganterin. Bentar. Saya Orang ini siapa, Pak Sufyan? Kok kenal Kebetulan. sama? ini mandor yang melaksanakan bos. Hah? Berarti mandor di kebun aku itu orang ini? Si David, betul sekali bos. Kamu nggak tahu Fit? Jadi gini, Pak Sofyan, orang ini udah ganggu calon istri aku, dan dia udah maksa-maksa Putri buat nikah sama dia. Sekarang kamu tahu kan, aku yang gaji kamu. Pak Sofyan, saya minta tolong bereskan orang ini. Bos, saya Aku nggak butuh maaf kamu selesaikan urusan kamu dengan Pak Sofyan, dan jangan pernah ganggu Putri lagi. udah Fit. Sekarang kamu ketemu Fit. Aku juga minta maaf, Bay, sama kamu. Aku tahu aku hari ini salah banget. Udah ganggu pertemuan kalian berdua. Dan sekarang aku juga udah sadar. Win, aku yakin kamu pasti bakalan dapat laki-laki yang lebih baik daripada aku.
Dan satu hal yang harus kamu ingat, Win. Jangan pernah sia-siakan kepercayaan orang yang udah bener-bener sayang sama kamu, Win. Aku selama ini udah tulus sama kamu, Win. Kamu mau berbuat apapun aku masih bisa terima, Win. Tapi karena kamu sudah berkali-kali melakukan kesalahan sama aku, Win. Aku juga manusia, aku juga punya batas kesabaran. Jadi sekarang aku udah bertemu sama jodoh aku, jadi tolong kamu jangan ganggu kebahagiaan aku lagi. Dan aku doakan semoga kebahagiaan juga selalu berada di pihak kamu. Jadi daripada kamu di sini, mending kamu pulang, kamu istirahat dan kamu kerjain apa yang harus kamu kerjain. Ya udah, aku minta maaf sekali lagi ya, Bay. Kalau gitu aku balik dulu. Semoga kamu juga bahagia sama perempuan ini. Amin ya robbal alamin. Makasih ya, Bay. Put, aku mohon maaf Put sama kamu atas kekacauan ini, Put. Jadi ini benar-benar di luar dugaan aku. Ternyata mantan aku sampai ngikutin aku ke tempat ini, Put. Dan aku benar-benar gak tahu. Kamu mau kan maafin aku, Put? Udahlah, nggak apa-apa. Aku juga udah tahu kalau ini bakal terjadi. Dan aku kira barusan itu memang pacar kamu. Udah deh, kita nggak usah bahas itu. Yang penting sekarang aku sama kamu harus membahas masalah masa depan, Put. Karena kita sebentar lagi bakalan nikah. Yaudah, kalau gitu mending kita lanjut ke tempat yang lain. Iya deh.